Halo, welcome back to my channel. Topik reading kita kali ini adalah tentang menemukan kekuatan kamu yang sesungguhnya. Ya, jadi ini akan menjadi petunjuk-petunjuk untuk membukakan kesadaran kamu ke arah sana. Perkenalkan bagi yang baru di channel aku Wins Healing, bisa panggil aku Wins. Tujuan aku membuat channel ini dan video-video ini adalah untuk sekedar berbagi pesan semesta. Jadi ini mungkin bisa bermanfaat untuk kalian, membantu menghealing situasi kalian. Dan bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini saja, ya, karena ini general reading, ya. Oke, di sini kita ada PAL 1, PAL 2, PAL 3. Silahkan dipilih aja sesuai dengan intuisi kalian memilih mana, 1, 2, atau 3. 1 di sini ada lapis lazuli. Ya, ini lapis lazuli kristal. Sorry ya, ini kelihatan apa nggak ya? Nih tuh. Ya, lapis lazuli. Lalu kita ada tiger's eye, PAL 2. Ya, ini tiger's eye. Lalu kita ada pile 3 dengan scolosite. Ya, ini batu scolosite. Oke. Silakan dipilih aja sesuai dengan intuisi kalian. Kalau misalkan nanti yang kalian pilih mungkin kurang resonate pesannya, bisa coba pilih pile yang lain, ya. Misalkan satu tapi kurang senot, kamu bisa coba pilih yang lain. Mungkin kadang kamu salah menarik intuisi, itu kadang bisa terjadi juga. Atau kamu ketarik ke lebih dari satu pile juga bisa. Pile 1 dan pile 2, pile 1, pile 3, 2 dan 3 dan seterusnya. Atau bahkan ketiga-tiganya sekaligus juga bisa. Kadang-kadang terjadi, ya. Jadi ikuti saja intuisinya dan semoga reading ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kita langsung mulai aja dengan pile 1, lapis lazuli. I'll see you in the reading. Thank you. Halo, PAL nomor 1 dengan lapis lazuli. Ini adalah general reading kamu tentang menemukan kekuatan kamu yang sesungguhnya. PAL nomor 1, bagi kalian yang memilih lapis lazuli, ini reading kamu. Ya, PAL nomor 1. Sebelum aku lanjutkan, maksudnya aku masuk ke kartu-kartu kamu, kita mulai dari batu ini dulu. Ya, kamu memilih lapis lazuli. Ini juga bukan suatu kebetulan. Ya, karena ini ada filosofi atau ada maknanya. Ya, jadi memang yang langsung masuk ke aku throat chakra. Fokus energi atau kamu PAL nomor 1 adalah orang-orang yang sebenarnya mungkin ini sedikit nyambung sama tujuan hidup atau misi jiwa, ya. PAL nomor 1, di mana kehidupan kamu itu akan melewati banyak sekali situasi di mana kamu itu sebenarnya diajarkan untuk bisa menjadi seorang komunikator yang baik. Ya, jadi komunikasi adalah kunci keberhasilan hidup kamu. Letak kekuatan kamu yang sesungguhnya itu adalah di kekuatan komunikasi kamu. Biasanya orang yang dibentuk secara komunikasi ini berarti kalau kita ngomongin tentang kekuatan, ya, PAL nomor 1, kekuatan semesta yang ada di dalam kamu adalah sebenarnya lewat ucapan kamu, PAL nomor 1. Ya, lewat cara kamu memberikan nasihat ke orang lain, advice, masukan, dan lain-lain. Ya, karena sebenarnya ya mungkin nanti kalau kamu sampai tingkat kesadaran yang sebenarnya cukup tinggi di dalam hidup kamu tentang ini, banyak sekali pesan-pesan semesta yang akan mengalir lewat kalian, PAL nomor 1. Itu letak kekuatan terbesar kamu, di throat chakra kamu. Jadi cakra terkuat kamu tuh cakra kelima. Ya. Sorry, cakra ke-6. Benar-benar 5 ya, betul, sorry. Ya, cakra kelima ya, throat chakra, benar. Beberapa dari kalian, angka 5 ini ada maksudnya untuk kamu. Mungkin bisa jadi tanggal bulan lahir. Ya. Atau mungkin anak kelima bisa jadi. Ya. Iya, angka 5 ini artinya perubahan kalau di dalam numerologi, ya, PAL nomor 1. Jadi hidup kalian itu gejolaknya itu lumayan aku ngeliatnya, ya. Maksudnya secara demi perubahan itu harus terjadi ke kamu secara cepat di dalam hidup kamu untuk kamu benar-benar belajar menjadi seorang komunikator yang baik. PAL nomor 1. Ya, biasanya orang seperti kamu, biasanya kan kalau kita ngelihat ya orang-orang yang jago ngomong, orang-orang yang jago bicara gitu, ya, nggak harus orang-orang yang ekstrovert, PAL nomor 1.
Ya, nggak harus orang extrovert, bisa jadi orang introvert, tapi ketika dia tahu dia harus berbicara dan dia punya tempat dan waktunya untuk berbicara, oh dia akan berbicara banyak hal. Tapi tahu waktu dan tahu tempat. Ya, itu power nomor 1 aku ngelihatnya. Jadi kekuatan kamu itu ada di throat chakra. Biasanya orang yang punya throat chakranya kuat, punya lungs yang juga kuat ya, saluran pernafasan, paru-paru yang sebenarnya kuat juga, aku ngeliatnya seperti itu. Breathwork, meditasi, yoga akan bagus banget buat kalian, power nomor 1. Itu akan lebih memperkuat energi throat chakra kamu. Ya, karena breathe, kalau kamu kepanggil atau mungkin kamu sudah melakukan untuk ikut kelas, ya itu yang tadi aku bilang ya, breathwork, latihan pernafasan, apapun yang memakai latihan pernafasan. Ya, seperti itu. Karena itu semua melatih energi keluar masuk lewat ini kamu sebenarnya. Lungs kamu sendiri. Ya, gitu. Jadi yang aku lihat di sini sih kalian itu sebenarnya punya kemampuan untuk membawakan energi kesembuhan atau energi healing itu lewat kata-kata yang kalian ucapkan sendiri di sini. Ya, masuk ke aku juga enchanter ya, entah kenapa masuk ke aku ada energi ini. Maksudnya itu energi enchanter ini adalah seseorang yang memang mungkin secara turun-temurun ya, atau secara garis hidup kamu, garis reinkarnasi kamu, takdir kamu, misi jiwa, lagi-lagi ya ini nyambungnya ke sana. Kalian itu sebenarnya orang-orang yang punya kekuatan lewat situ ya. Jadi doa, mantra kamu tuh kalau kamu ngucap-ngucap hal yang seperti itu kekuatannya besar sekali, Pal 1. Tapi kalau kamu benar-benar bisa mengucap itu dengan kamu mengarahkan energi kamu dengan ucapan kamu. Biasanya orang power nomor 1 ini kalau punya kekuatan yang seperti ini, kadang kalian suka ngomong apa, itu suka kejadian. Atau mungkin dulu kalian pernah marah gitu ya, mungkin terus kalian mungkin ngomong sesuatu karena kalian mungkin kesel atau kayak gimana, itu bisa kejadian. Jadi hati-hati. Jadi situasi-situasi kamu di sini, kamu belajar untuk benar-benar bisa berbijaksana sebelum kalian buka mulut kalian, power nomor 1. Ya, karena kalau itu sudah keluar energinya dari mulutmu, nggak bisa ditarik lagi ya, power nomor 1. Jadi hati-hati di dalam berbicara. Ini pesannya untuk power nomor 1. Kekuatan kalian tuh besar sekali di throat chakra. Ya, cuman ya makanya daripada kita berucap hal yang negatif, berucap hal-hal yang mungkin jatuhnya energinya tajam atau menusuk di sini dibilangnya, kamu belajar di dalam perjalanan kamu untuk bisa bijaksana. Kata-kata yang kamu ucapkan itu bisa menyembuhkan orang, power nomor 1. Menenangkan orang lain, membuat orang lain lebih rileks, lebih tenang. Orang yang mungkin tadinya gelisah, kamu ngobrol aja sama dia udah bisa tenang, power nomor 1. Ya, seperti itu. Kalau kalian mau bener-bener punya kristal untuk perjalanan misi jiwa kalian, lapis lazuli bagus sekali buat kamu. Ya, kristal ini. Ya, entah kalian mau beli yang kecil seperti ini, kalau belum punya ya, kalian taruh di tas atau di mana kemana kamu pergi, atau mungkin dipakai sebagai perhiasan, jadi bisa dibawa kemana-mana, itu juga bisa. Ya, cuman ini adalah salah satu batu terbaik untuk itu. Selain itu, ini juga bisa membantu untuk kamu bisa tidur lebih lelap ya, power nomor 1 bagi kalian yang mungkin punya sleeping problem di sini. Ya, kualitas tidur kamu sendiri. Ya, bagi kalian yang mungkin kalau kalian merasa kualitas tidur kalian kurang, insomnia dan segala macam, ya seperti kamu susah untuk tidur dengan nyenyak, itu biasanya kekuatan pikiran kamu. Jadi ada semacam energi blok yang ngeblok pikiran kamu sama ya cakra-cakra atas kamu di sini aku ngelihatnya. Dan ini bisa membantu menghealing itu. Ya, contoh kalau kita sudah paham gitu ya secara pikiran, kita bisa lebih tenang. Mungkin ada masalah dalam hidup kita mikirin itu misalkan ya seperti itu, power nomor 1. Tapi kalau kamu bisa ucap, pakai kekuatan ucapan kamu di sini, semua akan baik-baik saja. Maka semua akan baik-baik saja. Maka jalan keluar kamu akan ketemu di sini dibilangnya. Ya, jadi ingat, pakai kekuatan ucapan kamu di sini
biarlah Tuhan bekerja lewat kamu power nomor 1. Ya, seperti itu. Ya, power nomor 1 ini bahkan juga aku ngelihatnya suara kamu ini, beberapa dari kamu punya bakat ya, maksudnya kekuatan dimana suara kamu, entah ini mungkin kalian yang suka nyanyi, nggak harus bisa nyanyi ya power nomor 1. Cuman kalian sebenarnya ngomong aja atau bercerita aja orang bisa ketiduran loh. Ya, seperti itu. Jadi orang ketiduran karena suara kamu tuh sebenarnya mempunyai frekuensi yang bisa membawa energi healing atau ketenangan. Ya, gitu. Ini mirip sama aku power nomor 1. Ya, aku pribadi juga gitu. Kadang contoh ya, aku kan bikin YouTube di sini ini kan pakai suara, pakai throat chakra, aku mengarahkan energi aku lewat situ. Ya, banyak orang, ya mungkin beberapa dari kamu yang denger ini mungkin juga pernah mungkin dengerin video YouTube aku ketiduran. Ya, banyak orang yang tadinya susah tidur, dia setel video aku ini, dia jadi bisa tidur. Ya, itu karena memang ada frekuensi atau getaran gelombang itu. Ya, kalian power nomor 1 ini sebenarnya juga seperti itu. Bisa lewat kalian bersuara seperti ini, yang ngobrol, ngomong, atau ke arah mungkin nyanyi gitu-gitu juga bisa ya. Intinya kan apapun yang keluar pakai suara kamu di sini power nomor 1. Gitu. Ya, jadi cleansing. Ya, cakra kelima nyambungnya kemana? Cakra ke-6 dan cakra ke-7. Ya, jadi kalau cakra kelima kamu lagi dibangunin, pasti cakra ke-6 dan ke-7 kamu ini juga akan keefek. Cakra ke-6 ke-7 itu apa? Mata ketiga, third eye, ya, dan crown chakra, cakra mahkota kamu di sini dibilangnya. Ajna and crown chakra. Ya, beberapa dari kalian di sini warna indigo, warna biru, warna gold, ya warna emas itu menjadi warna-warna baik sekali untuk kamu di sini power nomor 1. Ya, energi kalian itu sangat-sangat menghealing sebenarnya. Itu kekuatan kamu tuh power nomor 1, mungkin banyak healers di sini. Ya, yang memilih power nomor 1 ini. Ya. Iya, jadi kenapa aku bilang ini nyambung ke cakra-cakra atas? Karena petunjuk semesta atau pesan semesta itu masuknya lewat crown chakra ke third eye chakra kamu, dan akhirnya masuk ke cakra tenggorokan kamu atau throat chakra. Jadi kadang apa yang kamu ucapkan beberapa kali, mungkin power nomor 1 kamu mungkin nggak sadar atau mungkin kayak kadang suka bingung ya, oh saya kok bisa ya ngomong sebijaksana itu. Kadang mungkin ngerasa kok saya ngerasa sok bijak ya kadang-kadang. Bukan, itu semesta memakai kamu. Ya, untuk sebagai penyalur, penyampai pesan. Ya, seperti itu. Kadang, ya kembali lagi aku memakai contoh, kadang aku reading ya seperti ini, atau reading orang secara personal, karena aku nggak sadar aku ngomong. Ya, itu benar-benar otomatis keluar, nyerocos gitu ya, seperti itu. Kalau orang yang sudah terbiasa jadi saluran ini. Ya, jadi ini lebih, kamu tuh sekarang lagi di dalam perjalanan menemukan kekuatan kamu yang sesungguhnya, mengalir aja sama ini power nomor 1. Semakin kamu bisa tenang dan mengalir, semakin kata-kata yang keluar dari mulut kamu itu akan semakin baik dan bermanfaat. Itu letak kekuatan kamu power nomor 1. Ya, dari batunya saja sudah menjelaskan. Kita lihat sekarang ke kartu-kartunya. Berdoa sebentar. Oke, kita lihat ya power nomor 1. The Magician kebalik. Temperance kebalik. Everything is fine and the Tower. Okay.
Iya. Kita punya Knight of Wands and Four of Wands juga di sini. Ya, oke. Power nomor 1. Bawah decknya kita ada The Devil kebalik. Power nomor 1. Ya. Sebelum aku lanjutkan reading kamu, ada beberapa energi zodiak yang muncul di sini, bisa resonate mungkin untuk kalian. Power nomor 1, ya. Tapi kalau misalkan tidak disebutkan, bukan berarti reading ini bukan untuk kamu ya. Ini mungkin bisa Sun, Moon, Rising kamu. Tapi cuman ya intinya ini zodiak yang muncul di sini. Kita punya Gemini, Leo, Virgo, Aries, Sagittarius, dan Capricorn masuk di sini. Ya, gitu. Itu untuk zodiak-zodiaknya power nomor 1. Oke, kita lihat ya di sini. Power nomor 1, kamu lihat sendiri kartu kamu semua kebalik, kecuali Four of Wands. Ya, power nomor 1 ini cukup interesting ya, cukup menarik. Kenapa? Karena konfirmasi ya, The Magician adalah kartu manifestasi. Ya, kalian adalah seorang manifestor, afirmator. Beberapa dari kalian ini literally mungkin witch dulunya ya. Witch itu mungkin orang-orang yang punya kemampuan atau bakat kekuatan khusus loh di sini bisa dibilang. Ya, kalian itu bisa sebenarnya memakai energi dengan baik kalau kalian bisa paham bagaimana cara memakainya. Maka perjalanan hidup kalian itu nih di sini dengan The Tower akan banyak situasi-situasi yang menghantam kalian di sini. Untuk kalian lebih berbijaksana di dalam berpikir dan berucap di sini power nomor 1. Karena semesta mau pakai kamu di sini. Power nomor 1, kamu juga mesti ingat di sini, kalau kamu punya saluran ini, kamu punya kemampuan ini, power nomor 1, yang mau pakai kamu bukan cuma Tuhan semesta. Tapi ini juga mau pakai kamu. Aku apa adanya di sini, power nomor 1. Karena di sini kita punya The Devil and the Angel di sini. Ini mungkin beberapa dari kalian ya ngerasa mungkin dilema besar di dalam hidup. Ya, saya mau dengerin hati saya, apa saya mau dengerin pikiran saya? Hati, ego. Ya, ini perang antara ini tuh selalu terjadi di dalam hidup kamu, power nomor 1. Karena kan aku bilang, Tuhan semesta mau pakai kamu, tetapi ini juga mau memakai kamu. Bagaimana kalau The Devil itu memakai kamu? Kamu mungkin akan banyak sekali mengucapkan hal-hal yang menyakitkan, nyumpahin orang, dan lain-lain. Ya, ngomong sembarangan ini itu dan lain-lain itu contoh. Itu berarti sisi gelap menang di sini dibilangnya. Ya, hati-hati dengan ucapan kamu, power nomor 1. Ketika kita berucap sesuatu yang kita tahu itu sebenarnya tidak baik untuk kita ucapkan, disitulah kegelapan merasa dia menang. Ya, ingat kalian itu The Magician. Makanya banyak sekali orang yang punya kemampuan seperti kamu ini, ujung-ujungnya tenggelam di dalam kegelapan ini. Banyak yang akhirnya memakai kemampuan ini karena dia sadar dia punya kemampuan ini. Ya, dia memanipulasi energi dengan cara yang tidak baik, itu karmanya ada. Ya, contoh ya, apa ya aduh susah mau nyontohin ya, nggak ada bahasanya kalau di dalam bahasa Indonesia itu cuman ada, aku nggak tahu ya, maaf aku kurang terbuka knowledge-nya di sini, cuman tentang kata-katanya, cuman ya kalau bahasa Inggrisnya itu mungkin ya witch ya. Kalau witch kan bahasa Indonesianya penyihir, tapi sebenarnya bukan penyihir juga ya. Mungkin sebenarnya kalau kamu sihir itu kan konteksnya positif negatif gitu ya. Sihir kan itu sebenarnya mantra, ucapan, dakwah dan lain-lain itu loh. Ya jadi bagaimana kita bisa memakai suara kita untuk sesuatu yang positif, membawa kebaikan, membawa petunjuk keselamatan, pesan cahaya dan lain-lain gitu loh di sini. Ya, gitu. Karena ingat ini kepengen kamu juga di sini. Ya, The Devil ini. Beberapa dari kalian mungkin karmanya adalah untuk juga berhadapan sama energi-energi ini. Ya, beberapa dari kalian yang sadar, karena aku ngelihatnya di sini contoh ya, ini contoh misalkan kayak dukun-dukun gitu ya.
Dukun-dukun yang suka ya kalau kalian percaya ini atau nggak percaya terserah kalian, tapi ini memang ada. Sering kali terjadi ini di klien-klien aku soalnya. Ya, gitu. Sedikit aja sharing untuk kamu, ya. Itu kan dia pakai mantra-mantra tapi untuk menyakitkan orang, menyakiti orang. Ya, seperti itu. Yaitu berarti kamu memakai kekuatannya dari maksudnya kekuatan yang Tuhan udah kasih ke kamu malah kamu jual ke setan ini. Karena orang bayar kamu untuk sekian, untuk itu, dan lain-lain. Jangan sampai terjun ke arah sana, maksudnya power nomor 1. Aku yakin orang-orang di channel aku ini adalah orang-orang yang berhati baik kok. Ingat, karma baik itu selalu datangnya belakangan. Sama seperti karma buruk selalu datangnya belakangan. Ya, jangan cari jalan pintas, power nomor 1. Ya, gitu. Kita bisa mendoakan yang baik-baik. Kalau misalkan kalian itu kalau doain orang itu energinya juga bagus banget. Kalian tuh literally bisa nyembuhin orang pakai ucapan kalian sendiri, pakai doa, pakai mantra kamu kalau kamu sadar sama ini. Karena kekuatan itu datangnya dari ilahi, cahaya ilahi di sini dibilangnya. Ya, sorry kalau ini readingnya agak kemana-mana, power nomor 1, cuman aku disuruh menyampaikan ke kamu karena kehadiran energi ini ada sekali. Ya, gitu. Oke. Iya, jadi kenapa semua kartunya kebalik? Berarti kamu, ini tadi kebalik ya, sorry. Iya, berarti memang kamu dalam kehidupan kamu belajar banyak untuk mengenal, untuk lebih bisa berbijaksana lagi di dalam ucapan kamu. Ini yang tadi aku bilang, semua akan baik-baik aja, bahkan keluar kartunya di sini, everything is fine. Ya, mau kamu ketusuk-tusuk seperti ini, energinya mungkin lagi agak di sekitaran kamu mungkin lagi bergejolak, tapi kamu tetap bisa tenang di sini, tuh. Ya. Kalau kamu bisa tenang, ini pedang-pedang yang berusaha nusuk kamu nggak akan berasa. Ntar rontok sendiri satu-satu di sini dibilang ya. Nggak akan ada yang bisa menyakiti kamu di sini dibilang kalau kamu sudah paham bagaimana kamu mengontrol energi ini dibilang ya. Ya, ini kekuatan kamu nggak main-main loh, power nomor 1. Ya, bagaimana kamu berbijaksana di sini, ingat yang tadi cahaya dan kegelapan ini. Power nomor 1 sedikit petunjuk untuk kamu, kekuatan kamu ini atau kesadaran kamu untuk lebih memahami diri kamu sendiri di sini di dalam perjalanan spiritual kamu nanti juga akan terus sampai kehidupan kamu bertemu sama jodoh kamu yang sebenarnya, power nomor 1. Karena jodoh kamu yang sebenarnya di sini, feeling aku sebagian besar dari kalian akan ketemu sama yang namanya past life soulmate atau twin flame, bisa jadi juga. Karena kita punya Four of Wands, angka 11-11 hadir di sini. Ya, mungkin pasangan kamu nanti itu bisa membantu kamu untuk lebih sadar lagi sama ini semua. Ya, untuk lebih bisa mengembangkan potensi kamu supaya bisa dipakai untuk sesuatu yang positif dan baik. Karma baik kamu kalau kayak gini akan besar sekali, power nomor 1. Ya, dan kamu juga akan banyak menghealing siklus-siklus karma kamu sendiri di sini dengan menjadi seseorang yang bisa berucap positif. Bagi kalian yang mungkin ini dalam agama apapun ya, power nomor 1, kalian punya doa atau mantra yang sering kamu ucapkan. Ucapkan itu dengan sepenuh hati dan niatan. Karena itu efeknya besar. Ya, power nomor 1. Oke, di sini aku lanjutkan ke oracle-nya. Aku berdoa sebentar. Oke, kita lihat ya, power nomor 1. Oke. Ya. Kita ada nomor 2 dan 3. Ya, the story keeper and the spider woman. File nomor 1.
Oke, sebentar ya. Pile nomor 1 kita lihat di sini. Oke, pile nomor 1. Ya, kita mulai ya dengan yang nomor 2 dan 3. Kamu lihat di sini angkanya angka 2 dan angka 3. Pile nomor 1 kalau ditambahin jumlahnya berapa? 5. Ya, tadi kan aku bilang angka 5 buat kamu. Ini akan menjadi angka yang cukup spiritual untuk kalian. Perubahan, karena memang kalian itu, kekuatan kalian itu kalau kalian benar-benar pahami bisa banyak sekali membawa perubahan-perubahan yang luar biasa baik. Bukan hanya untuk diri kamu sendiri pile 1, tetapi untuk orang-orang di sekitar kamu. You are meant for change. You are meant to bring change, di sini dibilangnya. Kamu itu sudah ditakdirkan untuk membawa perubahan di dalam dunia ini. Ya, pile nomor 1 dengan kemampuan kamu, dengan kekuatan kamu yang sesungguhnya ini. The Story Keeper, kamu lihat sendiri di sini. Dia wanita yang yang duduk di atas pohon di sini, di bawah sinar bulan. Dia memegang buku di sini. Buku ini buku apa? Seperti buku diarinya dia sendiri. Ya. Tetapi yang kalau aku lihat di sini, ini bukan diari masa lalu, tapi masa depan. Maksudnya apa? Apa yang dia ucapkan, dia memanifestasi lewat buku ini dibilangnya. Ya. Jadi apa yang dia inginkan di masa depannya dia, yang terbaik yang dia tahu, dia ucap di situ dan dia tulis di buku ini. Story Keeper itu menjadi cerita. Ya, lucunya kan kalau biasanya kan orang cerita masa lalu gitu ya, seperti itu. Nah, ini dia cerita masa depan. Ya, seolah-olah itu sudah tahu, sudah ada. Ini yang namanya manifestasi. Pile nomor 1. Kan kalian seorang magician, manifestor, afirmator. Contoh, kalian pengen punya rumah, mungkin belum kesampaian. Gak tahu duitnya dari mana mungkin, pile nomor 1. Tapi kamu ucap, misalkan, aku yakin, aku pasti punya rumah. Rumah aku ada. Kamu ngomong kayak gitu, kekuatan kamu, tanpa kamu sadar, pile nomor 1. Rumah kamu tiba-tiba ada di depan, plek. Bukan tiba-tiba kita ngeliat ada rumah di depan kita, bukan. Tetapi di future kamu, di masa depan kamu, ditaruh di situ. Kamu yang taruh sendiri di situ. Ya, kekuatan kamu tuh sebesar itu, pile 1. Jangan di underestimate ya. Seperti itu. Story Keeper. Apa yang kamu mau tulis di buku ini untuk masa depan kamu sendiri? Apakah itu negatif atau positif, itu tergantung kamu. Kamu yang membuat cerita kamu sendiri di sini, pile nomor 1. Ibarat kamu itu pengarang bukunya. Kalau cerita yang kamu karang, ceritanya sedih-sedih, ceritanya teraniaya, ceritanya nggak berdaya dan lain-lain, ya maka kamu akan hidup seperti itu, pile nomor 1. Tapi kalau kamu bikin cerita hidup kamu, aku bahagia, aku bisa berhasil, aku bisa dikelilingi orang-orang yang baik dan tulus. Apapun itu yang kamu inginkan, terjadilah untuk kamu, nyata dalam hidup kamu. Ini yang lagi-lagi yang namanya manifestasi. Dan manifestasi itu benar-benar tergantung bagaimana kamu membawa energi kamu, ucapan, pikiran, dan lain-lain. Karena pikiran punya entitasnya sendiri, ucapan punya energinya sendiri, dan lain-lain. Ya, kamu Story Keeper-nya ingat, pile nomor 1. Dan kita punya Spider Woman. Beberapa dari kalian ini, tadi pas aku berdoa pun, leluhur kalian, ya, yang mirip sekali seperti ini. Ya, datang. Ya, pile nomor 1. Beberapa dari kalian ini, ya aku akan melihat sosoknya itu kurang lebih rupanya serupa ini. Karena kan ini bacaan banyak orang ya. Gitu, intinya leluhur perempuan kamu. Kamu itu sudah garis leluhurnya ada di sini ya. Untuk mempunyai kemampuan ini, pile nomor 1. Aku gak heran kalau beberapa dari kamu mungkin ada yang indigo, ada yang golden child, juga ada di sini kalau kalian paham sama itu. Ya, biasanya kalau indigo dan golden child ini maksudnya memang orang-orang yang indigo belum tentu, cuman kalau golden child ini biasanya sudah pasti indigo dan dia punya misi.
Ya, jadi bukan kemampuan atau kekuatan yang cuma ada tapi nggak dipakai gitu loh. Nggak difungsikan untuk hal yang positif. Jadi memang ini harus dipakai untuk sesuatu yang baik, pile nomor 1. Dan Spider-Woman, leluhur kalian yang wanita seperti ini, kekuatan spiritualnya tuh besar sekali. Ya, mungkin dia dulunya The Magician di sini. Aku nggak heran kalau banyak dari kalian ini yang mungkin keturunan-keturunannya itu ya mungkin dulu-dulunya orang-orang yang cukup punya bakat spiritual ya, seperti itu. Ya. Masuk aku gambaran witches yang tadi ya, maksudnya zaman dulu kan ada ya orang-orang yang seperti itu, turunannya seperti itu. Ya, The Magician intinya ada di sini. Spell weaving, spellcaster, enchanter di sini masuk ke aku semua. Itu adalah arti-arti yang maksudnya kalau kamu itu bisa ya bermantra atau berdoa di sini dan hasilnya tuh sangat-sangat kekuatannya tuh besar. Tidak semua orang punya kekuatan besar. Semua orang ada, tapi intensitas kekuatannya berbeda-beda. Nah, kamu ini adalah orang-orang yang sebenarnya punya power ini. Ya, Spider-Woman di sini juga bilang ke kamu, spider, laba-laba mungkin menjadi spirit animal kamu untuk beberapa dari kalian. Kalau kalian melihat laba-laba, ya, misalkan sering lihat laba-laba, tapi laba-laba yang bentukannya lumayan besar ya, yang kakinya panjang-panjang. Ya, maksudnya nggak harus besar, cuman mungkin kakinya kurus-kurus panjang-panjang, itu sebenarnya lambang proteksi atau lambang kehadiran leluhur kamu, bisa jadi seperti itu juga. Ya, intinya jaring laba-laba atau laba-laba ini melambangkan proteksi untuk kamu, pile nomor 1. Jadi kalau kamu lihat laba-laba di rumah, jangan dibunuh ya, pile nomor 1. Biarin aja. Ya, kalau tidak mengganggu biarkan. Ya, seperti itu. Spider-Woman ini karena aku ngelihatnya iya, spider kan dia menciptakan laba-laba itu kan menciptakan jaring ya, jejaring laba-laba di sini dibilangnya. Ya ini, kamu tuh punya jaringan spiritualnya tuh kenceng. Ibarat provider gitu ya. Kalau sekarang providernya 5G gitu ya, kamu tuh mungkin udah provider tingkatan yang lebih lagi di sini dibilangnya. Ya, gitu. Antena spiritual kamu tuh sangat-sangat kuat, pile nomor 1. Ya, cuma beberapa dari kalian mungkin belum sepenuhnya sadar sama ini dan lagi ada di dalam perjalanan spiritual kesadaran untuk ke arah sana. Ya, ingat apapun diri kamu di sini, bagaimanapun cara kamu, pakailah ending untuk hal-hal yang baik ya, pile nomor 1. Karena ini bisa jalan dua arah. Bisa dipakai untuk kebaikan, bisa dipakai untuk kejahatan. Makanya tadi ada kartu The Devil-nya juga. Ya, contoh kita nyumpahin orang yang enggak gitu, bisa terjadi sebenarnya. Ya, tapi kalau kamu seperti itu, karma akan berbalik ke kamu dengan cepat, pile nomor 1. Ya, jadi ingat itu. Iya, jadi Spider-Woman di sini ngomongin soal itu, ya, dan menurut aku Spider juga lagi-lagi ngomong tentang jejaring lagi, berarti kamu akan dipertemukan juga dengan orang-orang yang mungkin nanti di dalam perjalanan kamu akan serupa sebenarnya. Entah itu untuk meng-guide kamu, membimbing kamu, sharing kamu sama kamu di sini, atau bisa bermanfaat di dalam perjalanan kamu di sini, saling mensupport di situ. Ya, jadi Spider-Woman. Jadi kayak jalan kamu itu sudah dibentuk. Jaringan hidup kamu tuh sudah dibentuk sama semesta. Ya, gitu sih pile nomor 1. Ya, jadi kamu, misi jiwanya atau tujuan hidup kamu itu sudah pasti, yang kamu akan kerjakan nanti yang memang bener-bener misi jiwa kamu, ya, itu pasti akan memakai suara kamu. Entah kamu ngomong sama orang, konsultasi, konseling, tarot reading, apapun itu yang pakai suara. Nyanyi bisa jadi juga, meditation guide gitu ya, yang nge-guide meditasi, bisa jadi juga pembicara, apapun. Ya, seperti itu, kamu ngomong di depan orang banyak dan lain-lain. Itu cara healing kamu, memakai getaran vibrasi suara atau sound. Ya, seperti itu. Jadi nada-nada suara banyak sekali di sini ya. Suara itu bisa jadi suara kita sendiri. Biasanya beberapa dari kalian juga mungkin nanti lewat musik juga ada di sini, pile nomor 1, karena itu bagian dari suara, bagian dari sound. Ya, seperti itu. Cuman mostly pakai suara kamu juga. Ya,
Gitu. Itu sih pesannya untuk kalian power nomor 1, petunjuknya. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Dan resonate. Life path, aku ngeliat life path 2, life path 3, life path 5, tanggal bulan lahir, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 5 masuk semua di sini, atau 23. Ya, itu kombinasi-kombinasi angkanya. Oke, itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak bagi yang sudah menonton ini. Semoga ini sudah bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Dan ya, jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kalian semua. Ya, kalian mau ketik di situ I claim this reading, I claim this healing, I claim this energy, silahkan ketik di bawah. Kalau kalian itu bisa membantu manifestasi jika kamu mau, ya. Atau kamu mau sharing di kolom komentar juga boleh, berbagi pengalaman, experience, silahkan, jangan malu-malu. Kamu mau feedback atau komen tentang video ini, feedback tentang channel aku, masukan juga silakan. Apapun yang kamu ingin tulis di bawah, itu terbuka untuk kamu. Aku pasti baca semua komen-komen kalian, meskipun tidak aku balas satu-satu karena terlalu banyak, maafkan, tapi aku pasti baca semua. Ya, makasih banyak atas energi dan waktu yang sudah diluangkan untuk itu. Ya, dan jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading dengan aku, konsultasi healing, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah tercantum di kolom deskripsi, atau bisa DM aku lewat Instagram juga bisa, namanya sama Wins Healing juga. Kalau kalian terpanggil, apapun masalahnya, mau itu masalah spiritual atau non spiritual, bisa apapun ya. Jadi yang memang terpanggil saja. Untuk Instagram, kalau kalian mau mengikuti aku di situ, namanya sama Wins Healing juga. Di situ aku posting pick a card kecil-kecilan ya, mini pick a card, mungkin bisa menjadi ekstra tambahan guidance bagi kalian yang merasa membutuhkan, karena aku di YouTube ini hanya seminggu sekali postingnya. Ya, gitu. Jadi kalau kalian mau mengikuti aku di Instagram, silakan. Ya, makasih bagi yang sudah mensupport. Dan kembali ke personal reading, sesi personal reading ini sifatnya adalah berbayar karena ini adalah mata pencaharian aku satu-satunya. Aku melakukan ini secara profesional. Jadi aku professional reader and healer di sini. Hari-hari aku membantu orang yang membutuhkan arahan semesta. Ya, jadi jika kamu terpanggil saja untuk ini, power nomor 1. Iya, personal reading bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan, makhluk semesta. Jadi jangan takut atau jangan malu dengan situasi kamu. Justru aku ada di sini untuk membantu jika kamu merasa membutuhkan bantuan arahan semesta. Ya, dan tentunya privasi juga aman dan terjaga, power nomor 1. Ya, thank you so much, power nomor 1, atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dari jauh. Ya, setelah setiap reading, power nomor 1, yang terbaik untuk kamu. Sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck di dalam perjalanan kamu, power nomor 1. Ya, thank you once again. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya, power nomor 1. Take care and have a nice day. Bye bye, see you. Halo, power nomor 2, bagi kalian yang memilih Tiger's Eye. Ya, ini adalah general reading kamu tentang menemukannya kekuatan kamu yang sesungguhnya. Ya, menemukan kekuatan kamu yang sesungguhnya, power nomor 2. Ya, sebelum kita masuk ke kartu-kartunya, power nomor 2, kita bahas dulu Crystal Tiger's Eye ini. Karena ada maksud dan ada artinya kenapa kamu memilih batu ini, power nomor 2. Ya, Tiger's Eye. Biasa ya, Tiger's Eye itu yang namanya aja Tiger's Eye, bahasa Indonesianya kan mata harimau gitu ya, gitu. Jadi orang-orang power nomor 2 ini ya memang sebenarnya orang-orang yang punya kekuatan seperti, ya anggapannya seperti harimau. Beberapa dari kamu punya penjaga atau spirit guide ya, yang bentukannya harimau juga. Ada yang putih warnanya, ada yang loreng, aku ngeliat beberapa macam-macam. Ya, gitu. Jadi batu ini sangat-sangat sebenarnya punya elemen earth-nya itu besar sekali ya. Elemen tanahnya itu besar sekali. Beberapa dari kalian mungkin resonate dengan elemen tanah ini. Ini bisa menjadi sio kamu, zodiak kamu, apapun ini. Tapi earth elemen ini ada banget energinya di sini. Power nomor 2. Ya. Kalian itu sebenarnya kekuatan kamu power nomor 2. Ya. Adalah sebenarnya di titik dimana kamu
merasakan diri kamu tuh paling kuat, pile nomor 2, disitulah sebenarnya kamu punya kestabilan spiritual yang tinggi. Ya, kalian adalah orang-orang yang mampu masuk ke dalam kesadaran bawah sadar, di situ dibilangnya. Ya, dan Tiger's Eye ini biasanya orang kenapa pakai ini ya atau punya ini untuk boost atau meningkatkan confidence, rasa percaya diri. Kalian pile nomor 2 adalah orang-orang yang sebenarnya kalau udah sadar ya sama kekuatannya sendiri itu punya tingkat kepercayaan diri yang sangat-sangat baik. Sangat tinggi. Sangat tinggi itu bukan sombong ya, pile nomor 2, tapi dia paham value-nya. Ya. Cuma memang tantangannya pile nomor 2. Kenapa tadi aku bilang tidak sombong? Karena yaitu tantangan kalian sendiri itu adalah untuk supaya tidak jadinya tinggi hati. Kepercayaan diri ini soalnya berbatasan tipis sekali dengan kesombongan atau keangkuhan. Ya, pile nomor 2. Bagaimana kamu bisa menstabilkan energi ini supaya kamu tetap punya tingkat percaya diri yang baik, tetapi tidak sombong dan tidak angkuh? Grounding. Tiger's Eye adalah batu grounding yang sangat bagus karena elemennya ground atau earth atau tanah. Ya, gitu. Jadi kita itu tetap napak gitu ya. Ya meskipun kita punya kepercayaan diri yang tinggi, tapi kita tetap sadar kita itu masih manusia. Ya, kita itu masih sesama manusia, sama-sama sama yang lain. Di atas kita itu cuma Tuhan. Selesai. Ya, jadi supaya kita tetap bisa punya kerendah hatian, ini ujian kamu di dalam perjalanan hidup kamu, pile nomor 2. Ya, karena banyak orang yang mungkin salah paham dengan kamu, pile nomor 2, karena kamu mungkin orangnya outspoken, karena kamu mungkin, atau mungkin di diri kamu ketika kamu menemukan diri kamu yang sesungguhnya ya, pile nomor 2, kamu tuh orang yang outspoken dalam konteks bahasanya gimana ya, kayak mungkin suka nyablak atau suka ngomong yang apa adanya, straight to the point gitu kan, sedangkan mungkin kultur kita atau apalagi orang Indonesia itu kebanyakan kan udahlah lebih baik diem aja, nggak usah bersuara. Udahlah lebih baik diem aja, nggak usah bersuara. Ya kamu ini kayak macan, oh saya nggak bisa, saya mesti bersuara, saya mesti ngomong gitu loh, saya mesti mengekspresikan apa yang ada di dalam diri saya dan seterusnya. Ya itu. Kalau bukan orang yang confidence kan nggak bisa seperti itu, pile nomor 2. Ya, banyak orang yang mungkin salah paham sama kamu, mungkin kamu arogan, atau kamu galak, atau kamu gimana ya, pile nomor 2 mungkin. Tapi sebenarnya itu bisa jadi juga ya salah satu atau bagian dari kelemahan kamu juga, pile nomor 2. Gimana cara kamu mengekspresikan diri kamu ke orang-orang di sekitar kamu itu menjadi tantangan hidup kamu, pile nomor 2. Di dalam perjalanan jiwa kamu akan belajar untuk ini. Dan kamu akan dibentuk untuk menjadi seseorang yang bisa punya karisma yang luar biasa. Ya, biasanya pile 2 ini sosok-sosok leader, sosok-sosok pemimpin. Ya, sosok-sosok yang tidak bisa terima, maksudnya, oh orang lain begini ya udahlah kita ngikut begini. Bukan, kalian itu sosok-sosok revolusioner. Ya, sosok-sosok revolusioner itu maksudnya ya kalian yang akan membawa dampak perubahan. Ya, seperti itu. Orang-orang yang punya banyak ide-ide, kekreatifan, beberapa dari kalian mungkin jalan hidupnya nanti ya memang beberapa dari kalian nih leader ya, pemimpin, entrepreneur, masuk ke aku energinya nih pile nomor 2. Ya, biasa kalau punya penjaga macan itu juga gitu, kadang-kadang mungkin pile nomor 2 ini orang yang kalau sudah marah ya itu bisa lumayan mengerikan gitu ya, pile nomor 2 gitu. Ya, cuman mungkin jarang marah, tapi sekalinya marah mungkin seperti itu. Ya, mungkin kalau marah kan kadang orang mungkin kadang ya kita mungkin ngomongnya tegas dan lain-lain seperti itu, kadang mungkin orang mikirnya kita mungkin marah. Ya, tetapi ya disinilah bagaimana kamu bisa maksudnya bukan berarti kita harus ngikutin apa maunya orang untuk diri kita, pile nomor 2, tapi kita berbijaksana lagi, terus belajar lagi bagaimana kita bisa membawakan diri kita ke orang-orang di sekitar kita dan meminimalisir salah paham tersebut, tetapi tetap menjadi diri kita apa adanya. Itu challenge untuk kamu, pile nomor 2, karena itu nggak gampang.
Ya, sangat-sangat nggak gampang. Kamu harus belajar dari situasi, pengalaman, ya, dan lain-lain. Apalagi kamu ketemu orang yang nggak ngomong, maksudnya kayak nggak komunikasi gitu, kayak diem-diem aja, rasanya nggak kenapa-napa, padahal mungkin dalamnya sakit hati sama kamu dan lain-lain, poin nomor 2. Padahal tidak ada maksudnya di situ, tidak ada maksud kamu untuk menyakiti seseorang. Ya cuman karena memang kamu, beberapa dari kamu tuh memang tipenya seperti itu ya. Eh, Nyerocos atau mungkin ngomong apa adanya gitu, yang kadang-kadang mungkin orang sakit hati di situ. Tapi justru itu letak kekuatan kamu kalau menurutku sih. Dunia ini butuh orang-orang seperti kamu, Pak, nomor 2. Ya, gitu. Ya, karena kalau nggak ada orang kayak kamu, mungkin nggak ada yang bisa berubah untuk ke arah yang lebih baik. Ya, seperti itu. Tapi ya kamu belajar untuk balance di sini. Karena kadang tantangan kamu juga nih di sini, Pak, nomor 2 ya. Kadang karena orang lain di sekitar kamu mungkin berbeda cara pandangnya sama kamu jadi ngerasa minder, kamu jadi ngerasa apa diri saya yang kurang baik, diri saya yang buruk, diri saya yang nggak bisa berbaur sama orang lain, diri saya yang mungkin berbeda, gitu-gitu ya, Pak, nomor 2. Ya, dan biasanya hal-hal seperti ini malah nurunin tingkat kepercayaan diri kamu jadi minder. Ya, jadi mungkin ada tantangan-tantangan di dalam hidup kamu tuh yang seperti itu. Ya, tapi memang disinilah kamu memahami dan memperkuat lagi self-worth kamu. Ya, memahami dan memperkuat lagi sebagaimana kamu melihat value diri kamu kembali atau nilai diri kamu sendiri di sini dibilangnya poin nomor 2. Ya, disitulah bagaimana kamu akan bisa melindungi diri kamu dan menjaga energi kamu dari sekitaran kamu. Itu sih aku ngeliatnya kalau Tiger's Eye itu seperti itu. Ya, meditasi grounding akan sangat-sangat bisa membantu kamu dan bermanfaat dan berbenefit sekali sama kamu. Ya, meditasi grounding atau grounding secara general, kamu ke alam gitu-gitu, bagus banget sih energi kamu di situ untuk lebih menenangkan kamu dan kamu tuh lebih yakin sama diri kamu sendiri. Ya, gitu. Ini orang-orang yang kalau aku ngelihat nih ya, pada dasarnya adalah orang-orang yang berani mengambil keputusan, ya, berani mengambil langkah, ya. Keberanian ini ada sekali di kamu, Pak, nomor 2, kalau kamu benar-benar menemukan kekuatan kamu yang sesungguhnya. Ya, karena mungkin challenge kamu juga di dalam hidup ya, kamu kalau belum terbentuk nih, kamu masih ibarat masih tanah liat yang masih lembek-lembek gitu ya, belum jadi sesuatu. Itu ya gitu, biasanya kamu lembek dalam hal mengambil keputusan, kamu lembek dalam hal menentukan pilihan hidup kamu sendiri dan lain-lain. Tapi kalau kamu sudah terbentuk, kamu akan bisa tahu, oke, saya tahu yang baik buat saya apa, yang tidak baik buat saya apa. Saya tahu antara pilihan-pilihan yang ada di hidup saya sudah tahu ini, itu, dan lain-lain. Ya, energinya seperti itu. Energinya sebenarnya cukup maskulin loh, Pak, nomor 2 ya di sini. Jadi beberapa dari kalian mungkin kalau misalkan perempuan, tapi kalian punya sisi maskulin yang positif juga dalam konteks ya, kalian bukan seperti perempuan pada umumnya. Mungkin kalau kalian perempuan ya, maksudnya bukan perempuan pada umumnya dalam konteks kalian itu fighter juga, pejuang juga gitu ya. Beberapa dari kalian aku ada yang lihat single fighter atau single parent di sini, Pak, nomor 2. Ya, mau nggak mau kan kamu harus jadi ayah dan jadi ibu gitu ya, seperti itu. Contoh misalkan seperti itu. Ya, atau kamu mungkin dididik dari kecil atau mungkin kamu dibesarkan itu memang untuk supaya bisa kuat dalam situasi kamu yang mendorong kamu untuk jadi sosok yang lebih maskulin di sini dibilangnya, apapun gender kamu, Pak, nomor 2. Ya, jadi itu sih aku ngeliat. Tapi ya dari situasi-situasi itu kamu menemukan diri kamu sendiri di sini dibilangnya. Kalian tuh orang-orang yang luar biasa kuat, Pak, nomor 2. Ibarat batu yang digetok-getok pakai apapun, ya, pakai mesin apapun, gak hancur-hancur itu kamu. Gak ada yang bisa ngancurin kamu, Pak, nomor 2. Hanya kamu yang bisa membiarkan diri kamu hancur. Ya, seperti itu. Kalau kamu sudah paham sekali sama kekuatan kamu, very very strong, independent leader, Pak, nomor 2 ini aku ngelihatnya. Ya, oke, kita masuk ke kartunya.
Aku berdoa sebentar. Oke, kita lihat ya pile nomor 2. Four of Swords. The World. Four of Pentacles. Judgment. Okay. Ace of Cups. Sebentar ya, ada yang jatuh, aku ambil dulu. Dan Queen of Wands. Ya, oke. Pile nomor 1. Sorry, pile nomor 2. Ya, maaf ya, aku salah sebut pile nomor 2. Beberapa dari kamu mungkin ada yang ketarik ke pile 1 juga. Cuman anyways, ya di sini pile nomor 2. Sebelum aku mulai kartu-kartunya di sini, aku akan scanning energi zodiaknya dulu. Ya, mungkin beberapa dari kalian bisa resonate sama ini. Kalau nggak resonate, nggak usah khawatir ya. Ini reading tetap buat kamu, cuman ini zodiak yang mendominasi di sini karena ini general reading. Mungkin kalau disebutkan bisa resonate lagi untuk kamu. Ya, yang pasti Leo ada di sini sangat-sangat kencang dengan Queen of Wands and the World. Dua kartu ini ada energi Leo-nya. Ya, Sagittarius, Aries. Ya ini sosok-sosok api ya di sini memang. Pile nomor 2, Scorpio, Taurus, Aquarius, ya fixed signs di sini. Ya itu zodiaknya untuk pile nomor 2. Ya itu memang zodiak yang mungkin secara general atau secara umum itu orang-orang yang keras ya, orang-orang yang keras. Kadang-kadang sampai keras kepala, seperti aku bilang batu tuh ya, batu mau dihancurin sampai kayak apapun nggak bisa hancur. Ya seperti itu. Jadi salah satu mungkin ya kita manusia pasti punya kelebihan kekurangan ya, kelemahan pile nomor 2 mungkin kelemahan kamu di situ adalah keras kepalanya diri kamu sendiri, kadang kayak ngerasa batu banget sih nih saya gitu ya, seperti itu. Kadang memang mesti kena batunya dulu baru kamu sadar gitu pile nomor 2. Ya, kamu tuh tipe yang seperti itu tuh. Yang padahal sebenarnya bisa dihindari, tapi ya dilakuin tetap, ya akhirnya kena batunya sendiri gitu ya pile nomor 2. Aku ngelihatnya seperti itu. Kalian itu sebenarnya punya punya hati yang sangat tulus pile nomor 2 meskipun energi kekuatan kamu. Jadi kalian itu mungkin gimana ya? Ngomong ke orang mungkin tegas atau kayak gimana, tetapi sebenarnya itu karena kamu sayang sama orang itu. Ya di sini dengan Ace of Cups nih, energi ketulusan hati kamu tuh berasa sekali di sini pile nomor 2. Jadi niatan kamu tuh bukan niatan yang tidak baik. Niatan kamu tuh bukan menghancurkan orang lain, tapi justru karena kamu sayang, kamu care. Justru kalau kamu nggak peduli sama orang, mungkin kamu udah nggak akan ngomong sama orang itu, udah biarin aja gitu ya, seperti itu pile nomor 2. Ya, jadi ini kalau aku ngeliat ya pile nomor 2 ini Queen of Wands. Sebagian besar dari kamu, karena ini sebagian besar yang nonton channel aku ini memang perempuan, munculnya Queen di sini. Tapi Queen of Wands adalah kalau menurut aku dari keempat Queen ya, dia salah satu yang energinya itu cukup maskulin di sini dibilangnya. Ya, energinya fire, api. Ya. Kucing hitam dan bunga matahari mungkin bisa ada maksudnya buat kamu di sini. Ya, beberapa dari kamu mungkin suka sama dua hal ini ya, atau salah satu. Cuma intinya iya, aku melihat banyak sekali orang yang salah paham sama kamu pile nomor 2. Ini sudah jelas sekali di sini dengan Four of Swords. Cuman ya semesta cuma berpesan ke kamu, tenang saja. Jangan jadinya minder, jangan stop jadi orang yang baik, jangan stop jadi orang yang berniatan tulus membantu orang lain gitu ya di sini dibilangnya. Karena memang kekuatan kamu ini harus dibagi. Ya, kamu itu sosok-sosok protektor pile nomor 2. Kamu tuh sosok-sosok penjaga, pelindung. Nih di sini dibilangnya. Ya, nggak peduli kamu cowok atau cewek ya pile nomor 2, ini energi kamu.
Ya kadang mungkin kalau yang cewek-cewek mungkin kadang ngerasa, aduh kok saya rasanya tuh berjuang sendiri, seperti saya tuh ngerasa butuh sosok yang lebih bisa kuat dari saya gitu ya. Ya memang sosok yang pasangan yang tepat sama kamu yaitu sosok yang sama-sama kuat sih. Ya seperti itu, bisa saling menopang satu sama lain gitu. Dan kalau kalian yang belum menemukan, ya sabar, nanti pasti ada ketemu ya sama sosok itu. Cuman ya karena di sini ada energi love-nya juga sedikit ya di sini gitu. Cuman ya ini kekuatan kamu yang sesungguhnya itu ketulusan kamu, keinginan kamu untuk berbuat yang baik, keinginan kamu untuk mengkreasikan atau menciptakan sesuatu, entah itu sistem, produk, jasa, apapun itu yang kamu pengen jalani di dalam hidup kamu. Ya, power nomor 2. Kalian itu sosok-sosok yang akan banyak dari kalian, sebagian besar dari kalian ini benar-benar akan punya sesuatu sendiri dalam hidup kalian. Maksudnya kalau dalam karir ya, seperti itu. Karena kalian sosok leader. Biasa sosok-sosok leader seperti ini tuh susah kalau kerja di kantor gitu ya. Apalagi di bawah bos gitu ya. Misalkan kamu punya bos, tapi bos kamu itu menurut kamu nggak sepatutnya ada di level bos gitu misalkan ya. File nomor 2 itu sangat sulit buat kamu kerja di bawah orang yang seperti itu, karena memang energi kamu adalah boss energy gitu. Energi kamu itu mungkin ya seperti itu ya. Makanya kamu itu jalannya nanti kalau kalian memang masih kerja di kantor ya, mungkin ini kalian belajar dulu, tapi nanti ke depan-depannya kamu itu bos diri kamu sendiri ya gitu. Jadi perjalanan kamu di sini, tantangannya adalah bagaimana kamu bisa tetap membagi energi kamu dengan orang-orang di sekitar kamu secara kuat, secara tulus, dan secara percaya diri di sini. Dengan percaya diri dibilangnya seperti itu. Ya, karena panggilan jiwa kamu di sini dengan kartu Judgment, ya, atau misi jiwa kamu power nomor 2 adalah untuk menjadi sosok-sosok ini dibilangnya. Pemimpin, ya, menjadi cahaya dan lain-lain. Karena Queen of Wands ini energinya api, cahaya. Ya, banyak banget situasi-situasi di dalam hidup kamu tuh mengajarkan kamu, menampar kamu untuk sadar. Kamu yang harus kendalikan hidup kamu sendiri. Kamu yang harus jadi pemimpin di dalam hidup kamu sendiri. Jangan bergantung sama orang atas kebahagiaan kamu dan lain-lain. Ini akan menampar kamu bolak-balik di dalam kehidupan kamu power nomor 2, itu sudah pasti. Ya, karena kamu dibentuk sama semesta untuk menemukan kekuatan kamu yang sesungguhnya. Ya, kalau kamu itu tidak butuh apapun dari orang-orang di sekitar kamu untuk kamu bisa berfungsi di dalam dunia ini dengan baik dengan diri kamu. Tapi ingat ya, bukan berarti ini arogan. Ini yang tadi aku bilang. Bukan kita arogan, kita ngerasa kita nggak butuh siapa-siapa. Bukan, kalau kamu merasa diri kamu seperti itu, berarti ada sesuatu yang salah di situ. Ya, cuman kita tahu kita tidak mengandalkan apa ya, maksudnya gak 100% ngandelin orang gitu loh. Yang kita tahu kita bisa jalani sendiri. Ya, isi kebahagiaan diri kita pun itu juga tanggung jawab kita sendiri, power nomor 2. Ya, contoh, saya nggak bisa bahagia kalau saya nggak ketemu pasangan. Salah. Siapa bilang? Pasangan itu sifatnya melengkapi. Kitanya udah utuh dulu, baru dia melengkapi di situ. Orang yang sama-sama utuh, bertemu, melebur jadi satu. Bukan orang yang broken. Ya, makanya orang yang broken atau orang yang belum utuh, orang yang masih hancur, masih rusak, pasti akan ketemu orang yang hancur dan rusak juga. Itu sudah pasti. Ya, karena orang yang utuh nggak akan mau sama orang yang rusak, itu sudah jelas. Ya, power nomor 2 ini sedikit pesan untuk kamu. Gitu. Jadi ya, bagaimana kamu di sini, ya situasi kamu adalah untuk menutup siklus-siklus karma kamu dan sadar sebagaimana kamu berperan di dalam hidup ini dengan kekuatan luar biasa yang kamu bawa. Ya, seperti itu. Kita tidak mengandalkan kebahagiaan kita ke tangan orang lain. Ya, pasangan, rezeki, apapun itu semua bonus dari Tuhan buat kita. Ya, kenapa? Karena kita punya diri kita sendiri, kita punya Tuhan. Tuhan itu mau itu. Semakin kita melekat sama situasi-situasi di sekitar kita, hantaman kamu itu sentilannya akan terus ada di dalam hidup kamu. Ini, sampai kamu sadar sama kekuatan kamu power nomor 2. Ya, mau itu dengan pasangan kayak ya contoh, saya kalau nggak ada duit nggak bisa happy gitu. Ya, kan aku bilang, rezeki itu bonus. Tapi bukan berarti
Kamu nggak bisa bahagia kalau kamu nggak punya uang 1 M misalkan. Contoh ya, seperti itu. Jadi di sini bagaimana mindset kamu akan diubah di sini di dalam hidup kamu lewat situasi-situasi dan kejadian yang akan menampar-nampar kamu sampai sadar. Kenapa aku bilang Paul nomor 2 ini hidupnya akan penuh tamparan? Karena kalian keras kepala. Ya, dibilangin nggak bisa, disentil nggak denger, dijewer nggak bisa gitu ya. Ya akhirnya harus dihantam gitu. Tapi nggak apa-apa ya, akhirnya sadar gitu ya, seperti itu Paul nomor 2. Biasanya jalan hidup kamu tuh seperti itu. Ya, tapi aku yakin orang Paul nomor 2 ini orang yang tulus luar biasa. Kekuatan ketulusan kamu aja di sini sudah bisa membawa banyak perubahan. Ya, terus punya keyakinan sama diri kamu sendiri Paul nomor 2. Kalian orang-orang yang luar biasa, ya. Oke, kita lanjut ke oracle-nya. Aku berdoa sebentar. Oke, kita lihat ya Paul nomor 2. Atau kartu berikutnya untuk kamu. Oke. Kita lihat di sini ada apa. Oke, kita punya 7 dan 17 ya. She of the invisible ally and the scholar. Ya. Angka 7, 1, 17, 8. Ya, akan menjadi angka-angka yang mungkin resonate untuk kalian semua. Ya, bisa menjadi tanggal, bulan, tahun lahir. Ya. Life path juga bisa, life path 7, 1, 8. Ya, masuk ke sini. Ya. Kita lihat ya, Paul nomor 2 bagaimana pesan kamu. Ya, jadi kita di sini ada 7 sama 17 ya, dan kita lihat satu-satu aja di sini Paul nomor 2 ya. She of the invisible ally. Kamu lihat sendiri gambarnya di sini Paul nomor 2. Ya. Nih, paus yang terbang di atas seperti ini. Ini melambangkan kekuatan penjaga kamu yang besar banget. Ya, yang jagain kamu nih kuatnya luar biasa loh, Paul nomor 2. Ya. Ya ini, karena biasanya kalau orang punya penjaga kuat itu dirinya tuh juga kuat sebenarnya. Ya, gitu. Karena kekuatannya pasti akan diberikan gitu. Ya, ini kekuatan kamu dibilangnya. Jadi kalian bukan orang-orang sembarangan di sini Paul nomor 2 dalam konteks ya kamu dijaga di dalam perjalanan kamu untuk bisa menjalani peran kamu di dalam dunia ini dengan baik. Ya, dan kamu dijaga maksudnya ya ya mungkin ini sedikit petunjuk ya, maksudnya Paul nomor 2, karena aku ngelihat Paul nomor 2 mungkin akan melewati maksudnya perjalanan yang nanti kamu akan lewati itu mungkin banyak ketemu sama orang yang mungkin jahat sama kamu Paul nomor 2. Ya, tapi dari situ kamu akhirnya bisa memahami kalau kamu itu benar-benar punya penjagaan yang besar. Kalau kamu ngerasa hidup kamu ngelewatin hal-hal yang sulit, itu karena memang kamu dibiarin ngelewatin itu, bukan berarti kamu nggak dijaga. Tapi kamu dibiarin kejeblos ke sana biar kamu belajar. Karena kalau hidup enak-enakan doang ya, tidur-tiduran doang, dapat duit selonjoran, nggak ada faedahnya. Ya, gitu. Jadi di sini dibilangnya hidup itu pasti ada yang namanya challenge, dan di dalam setiap challenge ini ada hikmah yang Tuhan mau kasih kamu di sini dibilangnya. Jadi biasanya orang Paul nomor 2 ini adalah orang-orang yang akan terbentuk dengan kuat untuk memahami kalau setiap challenge dan setiap rintangan yang ada di dalam hidup itu adalah bentuk pemberian hikmah dari Tuhan semesta. Jadi kita melihat masalah itu, masalah itu ada, tetapi kita tidak melihat itu sebagai beban masalah kita. Kita melihat itu sebagai opportunity untuk belajar sesuatu. Itu mindset orang yang luar biasa. Ya, Paul nomor 2.
Dan kamu akan terbentuk menjadi orang yang seperti ini. Mungkin seperti biasanya, kamu mungkin dulu-dulunya mungkin kalau kamu belum sadar ya sama semua ini, kamu belum menemukan ini. Setiap kali kamu kena problem atau masalah, mungkin kamu marah-marah, kamu emosi, kamu stres, kamu gelisah, kamu panik gitu-gitu ya, seperti itu. Tapi kalau kamu sudah ketemu sama power ini, kamu tenang di situ. Kamu tenang kayak jalan di pantai nih kayak gini. Beberapa dari kamu punya koneksi dengan air laut atau pantai juga ya di sini. Power nomor 2 penjaga kamu ada yang dari situ juga. Kalau yang resonate, ya, dan beberapa dari kamu healing kalau di pantai ini sangat-sangat berbenefit atau bermanfaat untuk kalian. Ya, karena di sini ada gambarnya. File nomor 2. Ya, air garam kalau nggak ada pantai minimal air garam deh. Itu akan sangat bermanfaat sekali untuk kenetralan energi, healing energi kamu sendiri. Ya, gitu. Jadi itu sih yang aku lihat kalau dari kartu ini. Dan dari kartu yang sebelahnya, The Scholar, kamu tuh orang-orang pinter, pile nomor 2. Kalian itu punya kebajikan atau wisdom yang sudah kalian kumpulkan dari kehidupan demi kehidupan kamu. Ya, ini orang-orang pile nomor 2 ini old soul, berjiwa tua. Ya, berjiwa yang mungkin umurnya udah ribuan tahun. Ya, seperti itu. Jadi sudah punya banyak sekali wisdom. Kalian sudah melewati banyak sekali pengalaman demi pengalaman experience yang membuat kamu menjadi seseorang yang sebenarnya luar biasa bijaksana. Ya, kalian ini orang-orang yang mungkin nanti akan banyak sekali terjun ke dalam mungkin filosofi, filsafat, apapun itu masuk ke aku di sini ya, Paul nomor 2. Cuman misi jiwa kalian itu bukan hanya untuk sebagai leader atau protektor di sini, tetapi juga mentor atau teacher beberapa dari kamu. Ya, mentor atau guru di sini bisa dibilang, karena kalian itu punya kekuatan yang luar biasa di situ. Kenapa jatuhnya kamu menjadi sosok yang seperti itu? Karena semesta mau memakai kamu di sini untuk menyebarkan kebajikan ini ke orang-orang di sekitar kamu. Ya, gitu. Jadi banyak sekali beberapa dari kamu yang mungkin kadang orang salah pahamnya sama kamu, kamu menggurui, kamu sok tahu dan lain-lain seperti itu ya, Paul nomor 2. Meskipun maksud kamu tidak seperti itu. Maksud kamu itu, kamu sebenarnya ngasih tahu gitu loh. Niatan kamu tuh baik. Gitu. Cuman kan kadang orang defensif, Paul nomor 2. Ya, seperti itu. Dan gak apa-apa. Jangan kamu stop jadi diri kamu sendiri. Ya, justru kalau aku ngelihatnya, kalau kamu malah jadi stop, kamu jadi nggak ini, malah kamunya jadi sulit sendiri nanti. Ya, karena itu tidak sejalan sama perjalanan kamu sendiri, dibilangnya seperti itu. Ya, kamu the scholar. Kamu suka belajar banyak hal, Paul nomor 2. Kalian orang-orang yang luar biasa pintar sebenarnya. Kalian punya tingkat intelijensi itu di atas rata-rata, jauh sebenarnya, Paul nomor 2. Ya, beberapa dari kalian itu mungkin belum 100% sadar ke sana. Ya, jadi dengan orang yang punya tingkat intelektual yang besar ini sebenarnya bisa menjadi pengarah, bisa menjadi guide, bisa menjadi pemimpin. Ya, karena kan pemimpin itu kan memimpin, memberikan arahan bagi mereka yang dipimpinnya, seperti itu. Ya, Paul nomor 2. Gitu ya. Jadi kamu akan dipakai menjadi sumber inspirasi, sumber cahaya untuk orang-orang di sekitar kamu. Paul 2 itu sudah pasti. Ya, gitu. Jadi, tetapi di kehidupan kamu saat ini juga kamu akan belajar banyak seperti yang aku bilang dari situasi-situasi. Tapi dari kejadian-kejadian itu, cerita hidup kamu bahkan bisa menjadi inspirasi buat orang-orang lain, Paul nomor 2. Ya, seperti itu. Ya, jadi orang-orang guide, orang-orang pengarah ya, pemimpin, mentor, guru ini hadir semua nih di Paul nomor 2. Aku ngeliat itu cara kamu menghealing dunia ini. Ya, di sini dengan the world. Gitu. Energi kamu akan sangat-sangat berdampak untuk dunia ini, Paul nomor 2. Dengan diri kamu. Dan kamu bisa ngejalanin ini dengan ketulusan hati kamu. Ya, Paul nomor 2. Cuman di satu sisi, tantangan kamu di sini ada besar di dalam ego. Kenapa aku bilang juga seperti itu? Karena orang yang punya banyak pengetahuan dan punya kebajikan seperti ini kadang
tanpa sadar dia ngerasa dia lebih pintar dari orang lain. Dia ngerasa dia lebih baik dari orang lain. Jangan kamu merasa seperti itu pile nomor 2, karena kalau kamu sudah sampai ke sana, semesta pasti akan nyentil kamu untuk kamu sadar, untuk kamu napak lagi di tanah. Ya, jadi harus rendah hati di sini dibilangnya, harus sadar, dan di sini juga pesannya untuk kamu pile nomor 2, tidak semua yang menurut kamu benar itu adalah benar untuk orang lain dan juga sebaliknya. Tidak semua yang menurut orang lain benar itu adalah kebenaran untuk kamu. Biarlah setiap orang mencari kebenarannya masing-masing, tetapi kamu hanya dipakai sebagai saluran penyampai pile nomor 2. Itu pesan untuk kamu, pesan penutup dari reading ini. Ya, itu dari angel kamu, dari penjaga kamu ya, di sini dibilangnya. Oke, pile nomor 2 itu saja. Ya, pile yang cukup spiritual di sini, pile nomor 2 ya. Itu saja pesannya, semoga bisa bermanfaat dan resonate. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Maaf kalau ada salah-salah kata. Pile nomor 2, jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, video aku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Jika kalian, kolom komentar terbuka untuk kalian semua. Kalian mau ketik di situ, I claim this reading, I claim this energy, I claim this healing, silahkan ketik di bawah situ jika kalian inginkan. Kalian mau berbagi pengalaman, sharing, silahkan juga ya, terbuka untuk kamu. Komentar apapun tentang video ini, masukan tentang channel aku, apapun itu silahkan. Ya, pile nomor 2. Maaf kalau aku tidak membalas komennya satu-satu, tapi aku pasti baca satu-satu komen kalian ya. Maafkan karena terlalu banyak, tapi aku sangat happy membaca komentar-komentarnya. Makasih bagi yang sudah meluangkan waktu dan energinya untuk itu. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah, atau bisa kontak aku via Instagram juga bisa ya, DM. Instagramnya namanya sama sesuai dengan channel ini, Win Healing juga ya. Kalau mau tanya-tanya dulu, jangan sungkan-sungkan. Biasanya kalau kalian mau tanya tentang personal reading, aku biasanya akan kasih katalog kalian untuk bisa lihat-lihat dan pelajari dulu ya. Pile nomor 2, kalau kalian mau mengikuti aku di Instagram juga silahkan. Di situ aku posting mungkin cukup rutin sekitar 2-3 kali seminggu ya, untuk mini pick a card atau pick a card kecil-kecilan yang mungkin bisa membantu kalian juga menjadi pengarah untuk kalian juga di situ. Kalau kalian merasa membutuhkan ya, karena aku buat YouTube ini hanya seminggu sekali ya. Oke, pile nomor 2, kembali ke personal reading. Personal reading ini sifatnya berbayar karena ini adalah mata pencaharian aku satu-satunya aku jalani di dalam hidupku. Aku melakukan ini secara profesional ya. Jadi sehari-hari aku membantu menjadi pengarah semesta bagi yang membutuhkan ya. Jadi jika kamu merasa terpanggil saja, siapapun apapun dimanapun kamu, aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan, makhluk semesta. Jadi jangan takut atau malu dengan situasi kamu. Pile nomor 2, justru aku ada di sini untuk membantu kamu ya, jika kamu merasa memerlukan itu. Dan tentunya privasimu juga aman dan terjaga, pile nomor 2 ya. Pile nomor 2, thank you so much once again atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini untuk channel aku, untuk aku. Terima kasih banyak. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh setelah setiap reading. Pile nomor 2, untuk yang terbaik buat kamu. Sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck di dalam perjalanan kalian ke depan, menemukan kekuatan kalian yang sesungguhnya ya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Take care and have a nice day, pile nomor 2. See you, bye-bye. Halo, pile nomor 3, bagi kalian yang memilih batu ini, Scholasite ya. Ini adalah general reading kamu tentang menemukan kekuatan kamu yang sesungguhnya, pile nomor 3 ya. Ini akan menjadi general reading dan kita lihat di sini petunjuk dari semesta apa untuk kamu ya. Pile nomor 3, sebelum aku masuk ke kartu-kartu kamu di sini, kita mulai dari batu ini sendiri atau kristal ini sendiri, pile nomor 3. Tidak kebetulan kamu memilih batu ini. Ada maksudnya, dan ini mencerminkan kekuatan kamu yang sesungguhnya, pile nomor 3. Kebetulan bentuknya hati. Kalau menurut aku, ini bukan kebetulan. Kalian yang memilih pile nomor 3 ini, yang memilih batu ini, aku sudah bisa ngerasain kekuatan cinta kamu yang sangat-sangat besar, pile nomor 3. Ya, ketulusan hati, kekuatan cinta, hati yang bercahaya, hati yang bersinar. Ini, kamu. Heart chakra energi kamu itu besar sekali. Ya, gitu. Jadi 3 cakra yang disorot ke kamu kalau yang aku lihat adalah heart ya, cakra jantung atau heart chakra, cakra keempat.
Lalu 2 cakra lainnya itu crown, cakra mahkota, dan third eye. Ya, jadi third eye sama crown cakra kalian itu nyambung ke heart cakra kamu. Jadi kenapa aku bilang ini nyambung? Karena aku melihat kekuatan cinta Tuhan semesta mengalir lewat kamu, lewat 2 cakra teratas kamu, masuk ke heart cakra kamu, dan dari sini ke orang-orang di sekitar kamu. Ya, itu alurnya tuh seperti itu. Ya, dari cahaya masuk dari crown chakra, cinta masuk ke crown chakra, ke ubun-ubun ya, di sini letaknya di situ. Ya, lalu masuk ke mata batinmu, lalu masuk ke cakra heart kamu di sini. Heart space, heart chakra atau cakra jantung. Dari sini baru ke sekitaran kamu. Ya, itu alurnya PAL nomor 3 bagi kalian yang mungkin sedang mungkin ini info aja buat kalian ya, kita sharing di sini. Jadi yang kalau aku lihat kamu ini sebenarnya aku sudah melihat ya, kekuatan kamu atau semesta memakai kamu PAL nomor 3. Kalau kamu pernah mendengar istilah New Earth, bumi yang baru, masa depan bumi ini, masa depan makhluk bumi kita ya, gitu ya, di sini dibilang ya future civilizations. Yang aku lihat itu kamu adalah orang-orang yang akan berdampak besar untuk perubahan era dunia ini. Aku ngelihatnya PAL nomor 3 hanya dengan kekuatan cinta kasih kamu di sini PAL 3. Ya, kenapa? Karena zaman sekarang, zaman itu semakin memasuki era di mana orang itu sudah lupa aspek ini. Kalau kita itu punya kekuatan ini yang besar sebenarnya. Banyak orang yang akhirnya terdisconnect, ya, lepas hubungannya sama hati mereka sendiri di sini. Karena kondisi, karena situasi, secara masyarakat, apapun itu, teknologi zaman sekarang, apapun itu ya, kemajuan zaman sekarang. Sedangkan kita lupa, ya, kalau akar kita adalah jantung kita sendiri atau hati kita di sini dibilangnya. Batin. Tanpa itu kita sama aja kayak robot. Tanpa itu kita sama aja sama makhluk-makhluk lainnya, seperti hewan dan lain-lain. Kita punya cinta. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu sih yang aku lihat di sini. Ya, cinta kasihnya Tuhan semesta itu ngalir lewat kamu PAL nomor 3. Ini kekuatan terbesar kamu. Kalian adalah orang-orang yang akan benar-benar get in touch atau akan bertemu sama higher self kamu atau jiwa terdalam dan tertinggi kamu di sini dibilangnya. Ya, kalian itu punya inner wisdom yang sangat besar. Beberapa dari kalian mungkin punya bakat spiritual juga untuk sebenarnya bertemu dengan kekuatan intuisi PAL nomor 3. Ya, melewati dimensi-dimensi yang berbeda loh ini PAL nomor 3 aku ngelihatnya. Dimensi yang berbeda itu maksudnya sampai dimensi astral kekuatan cinta kamu berasa. Beberapa dari kamu, kekuatan cinta yang memang kamu akan berikan ke sekitaran kamu ini, ya ke semua makhluk yang nanti aku ngeliat tuh seperti itu. Ya, bener-bener kamu membagi cinta dan cahaya untuk ke semua makhluk yang ada di dunia ini. Mau itu yang terlihat, hewan, tumbuhan sekalipun, ya, baik yang tak terlihat pun juga sama. Ya, gitu. Itu sih sebenarnya yang aku lihat dengan batu ini. Ya, dan aku ngelihatnya perjalanan hidup kamu di sini akan membentuk kamu sekali untuk sangat-sangat bijaksana di dalam mental kamu di sini, situasi mental atau mental condition kamu sendiri di sini dibilangnya. Biasanya perjalanan hidup kamu akan bertemu dengan hal-hal yang mungkin akan membawa kamu sampai titik rendah di dalam, sampai kamu mungkin ngerasa depresi, anxiety, atau bahkan hampir gila PAL nomor 3. Beberapa ada yang melewati ini bagian dari awakening kamu. Karena kamu menemukan ini. Perjalanan kamu adalah untuk menemukan cinta dan menjadi cinta ini. Menjadi saluran cinta tanpa syarat dari Tuhan semesta, dan ini tidak mudah. Apalagi di dunia sekarang, zaman sekarang, cinta tanpa syarat itu sangat sedikit ditemukan. Ya, orang mau ngebantuin orang mau berlaku baik buat orang lain, harus ada sesuatunya dulu. Biasanya seperti itu.
Ya, saya baik sama kamu supaya nanti kamu baik sama saya. Saya baik sama kamu supaya nanti kamu nolongin saya ini. Saya baik kamu supaya kamu jadi pacar saya. Ya, gitu. Jadi kayak ada syaratnya gitu loh di situ. Ya, sedangkan tantangan kamu di sini, kamu akan bertemu sama situasi-situasi di mana kamu akan sadar sama kekuatan cinta tanpa syarat ini. Cinta tanpa syarat bukan berarti kita bodoh, bukan berarti kita jatuhnya membiarkan diri kita diperlakukan semena-mena sama orang lain ya, Paul nomor 3. Tapi di situ kita belajar juga kalau cinta tanpa syarat ini yang harus kita kasih pertama-tama adalah diri kamu sendiri di sini dibilangnya. Cinta tanpa syarat ke diri kamu sendiri, apakah kamu benar-benar bisa mencintai diri kamu sendiri dari ujung rambut sampai ujung kaki, luar dalam, Paul nomor 3. Ini challenge hidup kamu aku ngelihatnya. Karena kamu benar-benar harus bisa menerima diri kamu apa adanya, keseluruhan, secara keseluruhan ya ini, mau itu fisik, mental, spiritual, apapun ini, kamu menerima dan kamu jatuhnya ada di dalam kedamaian sama diri kamu sendiri. Baru kamu bisa berbagi cinta ini ke orang-orang di sekitar kamu. Ya, aku udah gak heran sih kalau Paul nomor 3 ini perjalanan hidupnya atau awakening atau perjalanan kesadaran kamu bertemu dengan orang-orang yang mungkin manfaatin kamu, manipulasi, selingkuh, apapun di sini, banyak sekali energinya. Ya, Paul nomor 3. Ya, jadi kamu adalah orang-orang yang mungkin nanti bisa menjadi inspirasi orang lain untuk mempunyai kondisi kesehatan mental dan spiritual yang baik. Nanti aku ngeliatnya tuh seperti itu. Merasa diri kita tuh terisi, diri kita tuh semangat sama karena kita punya kekuatan cinta dan cahaya dan gak akan ada yang bisa ngalahin itu. Paul nomor 3 itu perjalanan kamu, itu kekuatan kamu sendiri. Ya, gitu. Paul nomor 3, aku gak heran kalau banyak dari kalian yang mungkin nanti misi jiwanya itu memang ke arah be of service. Being of service ini maksudnya kamu itu menjadi ya contoh misalkan dokter, perawat, healer, apapun itu ya misalkan, atau ya mungkin sesuatu yang dimana kita tuh memberikan cinta kasih kita ke orang lain, membantu di situ dan lain-lain. Ya, itu cara Tuhan nanti mengalirkan rezeki ke kamu itu dengan kamu bisa menjadi perpanjangan tangan semesta, dibilangnya seperti itu, Paul nomor 3. Karena kekuatan hati kamu ini harus terbagi dengan orang-orang sekitar kamu. Ketulusan hati kamu ini harus bisa menjadi inspirasi buat orang juga bisa akhirnya terbuka matanya atas kebaikan dan cinta di sini, Paul nomor 3. Karena banyak orang yang sebenarnya baik tetapi mereka akhirnya tenggelam di dalam kegelapan mereka sendiri karena peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan mungkin kamu juga melewati hal yang sama, pernah. Nah, karena kamu sudah bisa ketemu sama kekuatan cinta kamu di situ, kamu membantu orang-orang yang masih ada di bawah sana. Apapun itu. Ya, gitu. Banyak dari kalian yang nanti tuh pekerjaannya ke arah service. Untuk kayak ya gitu ya, membantu orang nanti aku tuh ngelihatnya. Dengan cara kalian sendiri nanti aku lihat ya. Seperti itu. Ya, itu sih yang aku lihat ya. Ya, pesan dari batunya tuh seperti itu. Jadi kekuatan kalian terbesar itu ternyata cinta yang kalian punya sendiri yang dialirkan semesta lewat kamu. Ya. Oke, kita masuk ke kartu-kartunya sekarang, Paul nomor 3. Berdoa sebentar. Oke, kita punya Nine of Wands kebalik, Wheel of Fortune. Ya, Two of Cups kebalik and Two of Pentacles kebalik. Ya, kita ada Page of Swords kebalik,
dan High Priestess kebalik. Ya, oke. Pile nomor 3. Ya. Sebelum aku mulai readingnya, kita lihat scanning energi zodiaknya dulu seperti biasa. Di sini mungkin ada beberapa energi zodiak yang bisa resonate buat kamu. Kalau tidak disebutkan, nggak apa-apa ya. Bukan berarti reading ini bukan untuk kamu. Cuman kalau misalkan disebutkan, mungkin bisa jadi akan lebih resonate untuk kalian. Ya, High Priestess, Pisces, Cancer masuk di sini. Gemini, Libra, Aquarius masuk. Taurus, Leo, dan Scorpio ada di sini. Ya, itu. Jadi water signs sama air signs ada di sini dan tambahannya yang lainnya tadi fixed signs ya, seperti itu. Jadi mungkin itu bisa resonate. Oke, kita lanjut aja ke readingnya, pile nomor 3. Konfirmasi ya, Two of Cups kebalik. Challenge kamu di dalam hidup itu love life, pile nomor 3. Ya, karma kamu berat banget di love life, pile nomor 3. Ya, cuman bukan berarti kamu nggak bisa menghealing itu. Cuman pembayaran karma kamu di situ besar. Karena kamu akan diuji terus-menerus sama Tuhan semesta sampai kamu benar-benar bisa memahami makna dari sebuah cinta dan menjadi cinta ini. Jadi kalau kalian sekarang yang lagi merasa ada di dalam sebuah karma love life kamu sendiri, ya kamu merasa tidak bahagia di aspek love life kamu, belajar yang ini yang tadi aku bilang. Kunci kamu untuk bisa healing adalah ini. Belajar menjadi cinta dan cahaya. Dan belajar memaknai cinta tanpa syarat dan lain-lain. Cinta tanpa syarat bukan berarti lagi-lagi, oh ya kita disakitin orang kita tetap mencintai dia. Kalau itu bukan cinta tanpa syarat, itu bodoh. Ya, pile nomor 3. Jadi di sini cinta tanpa syarat itu dimana kamu tahu, kamu melakukan hal yang kamu dengan tulus ke orang lain, ya, karena kamu bahagia melakukan itu. Tetapi dengan catatan tidak mengorbankan diri kamu sendiri di situ atau tidak melukai diri kamu sendiri. Karena kalau kita memberikan ke orang dengan kita menggores tangan kita sendiri seperti itu, karma kamu jatuhnya self-love. Mencintai diri sendiri ini karmanya itu besar dan akan ngefek ke hubungan relationship kamu dengan siapapun dalam hidup kamu. Mau itu pekerjaan, pasangan hubungan romantik ya, keluarga, dan lain-lain. Kalian sebagian besar itu biasanya challenge-nya itu ada di dalam family dan percintaan yang aku lihat. Karena ini belajar mencintai diri sendiri itu tidak mudah. Mencintai diri sendiri itu bukan berarti kita beliin diri kita barang-barang mewah, barang-barang branded, bukan seperti itu. Ya. Ini lebih benar-benar mengisi hidup kamu dengan hal-hal yang kamu tahu benar-benar ngisi gitu loh di sini dibilang ya. Memahami maksud hidup kamu yang sebenarnya gimana, fulfillment kamu tuh gimana, dan lain-lain. Ya, kenapa aku bilang kalau beliin barang-barang yang bagus buat diri kita sendiri bukan berarti nggak boleh. Boleh, pile nomor 3. Cuman bukan itu bukan self-love, itu self-reward namanya, ya. Beda. Itu bagian dari self-love, cuman bukan self-love secara utuhnya di situ, bukan. Ya, jadi soalnya banyak orang yang datang ke aku, Kak, aku sudah banyak ngelakuin beli barang-barang bagus buat diri aku sendiri, ngelakuin ya seperti itu ya, itu ya aku bilang itu bagian dari self love, tapi itu bukan self love, gitu ya. Jadi di sini bagaimana kamu paham ya, self love itu adalah memprioritaskan kebahagiaan diri kamu sendiri, tidak menempatkan diri kamu di situasi di mana kamu tahu itu mencekek kamu. Membebaskan diri kamu dari situasi-situasi yang kamu tahu tidak membahagiakan kamu, pile nomor 3. Dan itu nggak gampang. Kenapa? Karena ada ekspektasi dan tuntutan-tuntutan dari orang lain di sekitar kamu yang nggak ada ujungnya. Makanya susahnya adalah ketika kamu memprioritaskan kebahagiaan kamu, orang-orang di sekitar kamu akan teriak kamu egois, pile nomor 3. Padahal kalau kamu sudah bisa menjadi cinta ini, kamu lebih bisa membagi banyak hal baik untuk orang-orang di sekitar kamu. Ya, pile nomor 3. Kenapa aku tahu itu? Karena aku pernah melewati situasi ini di dalam hidupku. Dimana aku memprioritaskan hidup orang-orang semua di sekitar aku maunya apa. Oke, gue turutin ini. Oke, gini-gini jatuhnya kayak people pleasing ya. Seperti itu, pile nomor 3. Tapi dalam hati aku hancur lebur. Gak ada tuh. Kalau mau ditanya mana cinta sama sendiri, apa tuh? Gak tahu, gak ada.
Sampai semati rasa itu power nomor 3. Ya, gitu. Jadi kita tuh menyayangi diri kita tuh seperti kita tuh anaknya kita sendiri. Gimana sih kalau kamu tuh ngerasa punya anak, kan pasti kamu jaga, kamu rawat ya, seperti itu. Ya ini, diri kamu sendiri itu nomor 1. Dan itu bukan egois, karena itu tanggung jawab kamu untuk merawat diri kamu sendiri. Kamu sudah diciptakan sama semesta, kamu sudah diciptakan sedemikian rupa, seindah diri kamu saat ini. Kamu jaga itu. Ya, gitu. Jadi di sini kalian itu orang-orang yang penuh empati, ya. Kita punya High Priestess di sini langsung ngasih aku energi seorang empath. Peka, sensitif, ini kamu power nomor 3. Ya, empath, peka, dan sensitif ini bisa menjadi pedang mata dua untuk kamu. Ya, di satu sisi, kalau kalian belum punya kesadaran full atas energi ini, kalian akan menjadi orang yang mungkin gampang sakit hati, gampang tersinggung, gampang sedih, gampang nangis-nangis, gampang ini dan lain-lain. Ya, tetapi kekuatan cinta yang sebenarnya, kalau kamu bisa memakai pedang ini dengan bijaksana dan dewasa, sensitifan kamu itu kamu pakai sebagai kedekatan kamu sama Tuhan semesta. Kamu pakai sebagai sumber keyakinan kamu kalau Tuhan itu selalu ada buat kamu, power nomor 3. Ya, kamu bisa memutar hidup kamu di sini. Nih, rodanya muncul, Wheel of Fortune. Ini sudah takdir kamu, power nomor 3. Kamu belajar untuk ini. Semesta mau memakai kamu sebagai saluran cinta dan cahaya. Tapi untuk menjadi cinta ini, butuh orang yang kuat. Ya, bukan berarti kita nggak boleh nangis, power nomor 3. Ya, itu beda cerita. Kita nangis, tapi apa makna dari kita nangis itu? Apakah kita nangisin situasi yang kita ratapi terus-terusan, ya, kita puter-puter semua, ya ini yang tadi aku bilang muter-muter di situ. Di mana faedahnya kamu tanya sendiri sama diri kamu sendiri. Ya, ini contoh power nomor 3. Jadi angka kamu di sini, angel number kamu tuh 222. Ya, berarti hidup kamu akan melewati banyak sekali ujian-ujian keyakinan, tetapi disitulah kalian kalau sudah menemukan kekuatan kalian itu, ya, kalian kalau sudah sadar sama perjalanan kamu itu akan menjadi orang-orang yang punya keyakinan luar biasa. Keyakinan kamu sama Tuhan, iman kamu sama Tuhan semesta itu benar-benar kokoh, nggak bisa goyang. Karena kamu sudah sadar Tuhan itu mencintai kamu tanpa syarat, seperti yang kamu juga diminta untuk lakukan. Ya, seperti itu. Kalian orang-orang sensitif, peka, mungkin beberapa dari kalian punya bakat spiritual dan lain-lain di sini dengan High Priestess. Dan di dalam perjalanan healing kamu, biasanya bakat-bakat ini akan terbuka untuk kamu. Kemampuan-kemampuan yang mungkin sebenarnya ada di dalam diri kamu, tapi kamu nggak sadar. Ya, gitu. Dan sebagian besar dari kamu, kemampuan kamu yang paling besar itu adalah intuisi, insting, feeling. Kemampuan untuk merasakan energi. Itu ada sekali di dalam diri kamu. Karena kamu merasakan cinta ini. Karena kamu bisa mengalirkan itu semua dengan energi cinta ini dibilangnya. Ya, jadi sekarang pertanyaannya kembali ke diri kamu, power nomor 3. Kamu mau memilih apa? Kamu mau memilih hidup kamu tenggelam di dalam kepahitan, atau kamu mau memilih untuk bisa sukses dan bahagia? Ini semua ada di tangan kamu. Afirmasi positif akan sangat bisa membantu kalian di sini dengan Page of Swords kembali. Karena kadang kamu adalah kadang ya, power nomor 3, ini bentuk dari self-love juga. Kadang kita tuh tanpa kita sadari berkata-kata yang tidak baik ke diri kita sendiri. Nih, Page of Swords ya. Misalkan, diri saya mah jelek, diri saya mah ya gitu, kita bilang diri kita nggak mampu lah, diri kita jelek lah, diri kita apa. Kita tuh kadang-kadang menjelek-jelekan diri kita sendiri tanpa sadar, power nomor 3. Makanya kan tadi aku bilang, semakin kita ngomong kayak gitu ke diri kita sendiri, tamparan kamu akan semakin besar. Kamu akan ketemu sama orang-orang yang ngejelek-jelekin kamu. Kamu akan ketemu sama orang yang merendahkan kamu, meremehkan kamu. Karena kamu sendiri ngelakuin itu ke diri kamu sendiri, beberapa dari kamu. Kalau tidak, berarti kamu belum menemukan value kamu. Kamu belum benar-benar bisa menghargai diri kamu secara utuh. Seperti yang tadi aku bilang, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Luar dalam.
Sampai kamu benar-benar bisa lihat diri kamu di cermin di depan kamu. Dan kamu bilang, aku cinta sama kamu. Aku mau menyayangi kamu, yaitu. Baru kamu akan menemukan jodoh yang sebenarnya dan lain-lain. Bagi kalian yang belum ketemu jodoh. Atau mungkin ini cerita hidup kamu, PAL 3. Ya, gitu. Jadi karma kamu itu, karena memang Wheel of Fortune ini adalah kartu karma. Ya, hidup kamu itu sangat-sangat karmik aku ngelihatnya. Karena mungkin di kehidupan masa lampau, reinkarnasi kamu sebelumnya, kamu gagal mencintai diri kamu sendiri. Ya, gitu. Jadi ujian kamu di dalam relationship apapun yang memakai perasaan, mau itu hubungan keluarga, mau itu hubungan teman, hubungan percintaan, akan sangat challenging di dalam hidup kamu sampai kamu paham sama ini. Ya, jadi kalau kamu bingung, misalkan love life kamu lagi riweuh, lagi berantakan, baru putus dan lain-lain, bukan cari pacar baru, tapi cari cinta ini. Ini kunci kamu. Karena kalau kamu mikirnya jawabannya ada di luar sana, situasi akan muter-muter, kamu cuman akan terulang lagi kejadian yang serupa-serupa lagi di sini dibilangnya. Itu yang namanya siklus karma. Ya, kita lanjut ke oracle-nya sekarang, pile nomor 3. Berdoa sebentar. Kita lihat ya, pile 3, petunjuk tambahan untuk kamu. Oke. Kita ada 2 kartu di sini, kita lihat ya. Priestess of Priorities and the Devouring Mother. Ya, pile nomor 3 ini kartu-kartu kamu, kita lihat ya. Petunjuknya bagaimana. Ya. Jadi di sini kita ada angka 23 dan 27. Ya, beberapa dari kamu angka 23 dan 27 bisa menjadi petunjuk untuk kamu, mungkin bisa menjadi tanggal lahir. Ya, atau angka 5 dan angka 9. Bisa menjadi tanggal bulan juga ya, di sini dibilangnya. Atau life path 2, 3, 7, 5, dan 9 di sini juga muncul. Ya, pile nomor 3. Kenapa tadi aku agak sedikit ketawa? Karena Priestess of Priorities, dan di sini kita punya the High Priestess and Priestess muncul lagi di sini. Konfirmasi. Ya, nih diri kamu tuh punya kemampuan untuk merasakan, untuk melihat bakat spiritual kamu nih. Kamu lihat di sini kartunya. Ya, gitu. Bagi sebagian besar dari kamu itu punya penjaga sosok wanita, aku ngelihatnya. Tetapi sosok ini beberapa dari kalian, ini sosok yang besar ya, masuk ke aku Bunda Maria, Dewi Kuan Im, dan dewi-dewi lainnya atau siapapun yang kamu percayai di sini, aku melihat itu. Karena memang kekuatan cinta, biasanya orang yang karmanya ada di dalam love di sini, biasanya memang akan dibantu dengan beliau. Ya, perjalanan kamu karena menjadi cinta dan cahaya di sini dibilang ya. Kenapa di sini dibilangnya Priestess of Priorities? Kamu harus tahu yang mana prioritas. Mungkin hidup kamu selama ini ngurusin hidup orang terus, memprioritaskan orang-orang di sekitar kamu terus gitu ya. Sampai kamu mungkin kadang tidak tahu bagaimana caranya untuk spend time sama diri kamu sendiri. Mungkin kamu takut spend time sama diri kamu sendiri. Kamu takut kehilangan identitas diri kamu sendiri di sini dibilang ya. Entah ini tanggung jawab, kewajiban kamu, beban dan tanggung jawab dan lain-lain. Beberapa dari kalian aku melihat banyak energi ibu di sini ya. Beberapa dari kamu mungkin sosok ibu di sini. Atau mungkin sosok yang punya sifat seperti seorang ibu. Ya ini, karena memang hati seorang ibu itu yang benar ya, yaitu luar biasa tulus. Tapi challenge kamu di sini, ingat diri kamu juga. Diri kamu itu butuh cinta juga. Diri kamu itu butuh cahaya juga. Siapa yang bisa ngasih ini ke kamu? Ya, kamu sendiri. Pile 3. Jadi kamu masukin diri kamu di dalam prioritas kamu. Untuk saat ini, taruh itu di nomor 1.
Jangan takut nanti ini itu nggak keurus. Jangan takut nanti semua jadi nggak bisa, nggak cukup ya. Lagi-lagi itu kan kata-kata yang kamu ucapkan ke diri kamu sendiri kalau kamu nggak mampu, kamu nggak bisa itu, ini nggak bisa. Siapa bilang? Kamu kalau bisa benar-benar punya energi yang sangat-sangat luar biasa ini, kamu bisa membagi banyak sekali hal baik ke orang-orang di sekitar kamu. Karena memang itu tujuan kamu, untuk menjadi perpanjangan Tuhan semesta, tangan Tuhan semesta. Ya, seperti itu. Di sini kita punya The Devouring Mother. Ini kalau dilihat kartunya agak-agak serem ya. Pile nomor 3, tetapi sebenarnya bukan gimana-gimana. Ini kayak Medusa ya, pile nomor 3. Beberapa dari kamu mungkin tahu Medusa, yaitu kayak apa sih, mitologi Yunani ya kalau nggak salah, Greek ya. Itu yang dia itu aku nggak tahu cerita pastinya gimana, cuman yang aku tahu dia bisa mengubah orang jadi batu gitu ya. Kalau dia lihat gitu, dan rambutnya itu ular ya gitu, ular-ular di sini. Nah, ini bukannya gimana-gimana. Pile nomor 3 ini melambangkan insecurity kamu sebenarnya. Challenge hidup kamu itu benar-benar untuk bisa menjadi seseorang yang punya self-esteem yang baik. Kepercayaan diri yang baik. Berdasarkan cinta di sini dibilangnya. Tetap berbasis cinta, tapi dia punya keyakinan sama dirinya sendiri. Beberapa dari kamu ini, kenapa kamu juga seperti ini, perjalanan kamu seperti aku bilang, ini sudah dari kamu kecil. Mungkin kamu punya inner child trauma yang sangat-sangat besar di sini, pile nomor 3 itu bisa juga. Sebagian besar dari kamu ini koneksi kamu sama ibu kamu sendiri. Yang mungkin cukup traumatis di sini dibilangnya. Mungkin kamu pas kecil, beberapa ya, nggak semua ya, beberapa dari kamu mungkin sering dibilangin jelek mungkin sama ibu kamu sendiri ya, atau sama orang tua di sini, atau dibilang kayak ya apapun lah kata-kata yang sebenarnya tidak pantas untuk diucapkan seorang ibu ke anaknya. Seperti itu pile nomor 3. Dan hidup kamu ini akan mematahkan siklus ini, mematahkan garis karma ini dibilangnya. Kenapa aku bilang seperti itu? Agar kamu tidak melakukan hal yang sama ke anak kamu kelak, pile nomor 3. Jangan sampai kamu kayak gituin anak kamu. Ya, karmanya itu ada. Ya, pile nomor 3. Jadi, bagi kalian yang masih ada kesempatan untuk healing di sini, berproseslah. Ya, ingat inner child itu dampaknya bisa seumur hidup loh. Ya, pile nomor 3. Jadi kita pasang niatan di sini untuk menyembuhkan kekuatan cinta kita sendiri. Salah satu hal yang akan menyembuhkan atau menghealing karma kamu luar biasa itu adalah forgiveness atau memaafkan. Ketika kita memaafkan apapun, siapapun di dalam hidup kita yang mungkin pernah membawakan kepahitan di dalam hidup kita, kita berdamai. Kita bilang sama diri kita sendiri, aku sudah nggak mau bawa lagi beban-beban yang tidak penting ini. Aku mau melepas ini untuk aku fokus membentuk hidup aku dan masa depan aku sebagaimana aku mau bentuk itu. Ya, itu sih yang aku lihat pile nomor 3. Ya, The Devouring Mother di sini. Kalian adalah sosok-sosok nanti kalau misalkan memang kamu jalannya menjadi seorang ibu atau ibu rumah tangga, pile nomor 3. Kamu akan menjadi ibu yang luar biasa. Di sini aku ngelihatnya. Ketika kamu sudah paham sama kekuatan cinta ini. Ya, kalau kalian sudah sekarang menjadi seorang ibu, pastikan kamu punya waktu untuk diri kamu sendiri. Entah itu untuk spiritual kamu, entah itu untuk hobi kamu, kesenangan pribadi kamu. Gak masalah, itu bukan egois. Kan kamu gak 100% ngelakuin itu doang sehari-hari. Lebih dibagi, lebih prioritasin lagi di sini dibilangnya. Ya, gitu dibilangnya si pile nomor 3. Ya aja, karena memang karena kamu punya hati yang lembut dan hati yang tulus seperti ini, ya gitu, kamu tuh mikirinnya orang terus, tapi ya gitu lupa sama diri sendiri kadang ya, pile nomor 3. Dan hal ini kalau dibiarin terus, percayalah pile nomor 3, diri kamu akan merasa hampa dan tercabik-cabik di dalam. Itu sudah pasti. Ya, banyak orang selama ini aku readingin orang udah itu banyak sekali yang ngelewatin situasi seperti ini karena dia lupa. Dia nggak paham bagaimana self-love ini bekerja.
Kekuatan self-love itu besar sekali. Ya, pile nomor 3. Seperti itu. Ya, jadi itu sih yang dibilang di sini pile nomor 3. Ya, semoga ini kamu paham sama kekuatan terbesar kamu di sini. Kamu bisa menemukan ini pile nomor 3. Aku yakin kamu harus lebih positif self-talk juga di sini. Positif self-talk itu maksudnya kayak berkatalah hal-hal yang positif dan untuk diri kamu. Karena diri kamu yang akan kamu bawa ke masa depan kamu pile nomor 3. Ya, gitu. Jangan bilang diri kamu tuh nggak pantas menerima ini, diri kamu tuh nggak baik ini untuk ini, diri kamu nggak, ya seperti itu. Ya, seperti aku bilang, sampai kamu benar-benar bisa lihat diri kamu di kaca dan kamu bilang, saya mencintai kamu seutuhnya. Seperti itu ya, pile 3. Baru di situ kamu memahami ini. Ya, ini tidak mudah ya, pile nomor 3. Perjalanan ini mungkin akan bertahun-tahun untuk kamu. Tapi begitu kamu paham sama ini, plong rasanya pile 3. Happy kamu dalam hidup kamu. Kan itu yang kamu mau. Ya, pile nomor 3. Itu saja pesan dan petunjuknya untuk kamu. Semoga ini bisa bermanfaat pile nomor 3. Maaf kalau ada salah-salah kata. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Ya, semoga bisa bermanfaat pile nomor 3. Sorry kok aku ngomong agak muter-muter karena aku masih ngawang di sini sedikit, sorry ya. Cuman bagi kalian masa terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu. Kamu mau ketik di situ, I claim this reading, I claim this energy, I claim this healing. Silahkan ketik, itu bisa membantu manifest jika kamu mau. Atau kamu berbagi pengalaman, sharing juga silahkan. Pile nomor 3, jangan malu-malu atau sungkan. Apapun masukan kamu, komentar kamu tentang video ini, tentang channel aku, silahkan ketik di bawah juga jika memang ada. Aku pasti baca semua komen kamu satu-satu, meskipun maaf sekali aku tidak balas satu-satu karena terlalu banyak. Tapi makasih ya, pile nomor 3 bagian sudah meluangkan energi dan waktunya untuk itu. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi, healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga bisa. Ya, Instagram namanya sama Wins Healing juga, sama seperti nama channel ini. Kalau kalian mau DM aku di situ, mau tanya-tanya dulu, jangan malu-malu. Biasanya orang kalau tanya tentang personal reading, aku akan kirimin katalognya untuk kalian bisa lihat dan pelajari terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Instagram, kalau kamu mau mengikuti aku di Instagram, silahkan. Di situ aku ada reading pick a card kecil-kecilan yang mungkin bisa membantu menambah guidance untuk kamu dari hari ke hari. Biasanya aku rutin 2-3 kali seminggu aku post di situ ya, di Instagram aku. Karena aku reading YouTube ini hanya seminggu sekali. Mungkin kalau kamu mau ada tambahan ekstra guidance, pesan-pesan semesta, silahkan mengikuti aku di situ jika terpanggil. Kembali ke personal reading, ini sifatnya berbayar karena ini mata pencaharian aku satu-satunya. Aku menjalani ini secara profesional, jadi ini profesi aku. Sehari-hari aku membantu orang menyampaikan pesan semesta untuk membantu situasi mereka apapun itu, baik spiritual maupun non spiritual di sini dibilangnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi jika kalian berkenan dan memang terpanggil saja, apapun, siapapun, dimanapun kamu, aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Jadi jangan takut atau malu dengan situasimu, justru aku ada di sini untuk membantu jika memang dibutuhkan. Ya, dan tentunya privasi juga aman dan terjaga, pile 3. Ya, sekali lagi terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini pile nomor 3. I really appreciate it. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh setelah setiap reading pile nomor 3. Ya, jadi semua yang terbaik buat kamu. Sehat, sukses, bahagia selalu untuk kamu pile nomor 3. Dan good luck di dalam menemukan kekuatan kamu yang sesungguhnya yang luar biasa ini. Pile 3. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Take care and have a nice day. Bye-bye. See you.